saya lebih apa ya, respect sama teman-teman muslim ya. Mereka membaca Quran tuh dengan penuh apa ya, penuh respect gitu kan. Meskipun kadang-kadang sebagian besar nggak tahu artinya. Jadi kalau orang Kristen tuh nggak peduli asli atau nggak asli, yang penting pokoknya ngerti gitu. Lah pola berpikir seperti yang diubah. Saya harus tegaskan itu supaya kita bisa membangun saling pengertian. Saya kira itu. Ada yang lain? Ya, satu lagi Pak. Mengenai Sukuf Ibrahim Pak, itu kan yang Sukuf ya, Sukuf Ibrahim yang berisi perumpamaan. Apakah ini sama dengan yang kita kenal sebagai The Testament of Abraham? Oh iya. Gimana Pak penjelasannya? Saya pernah beberapa tahun lalu ya membaca tulisannya, kalau tidak salah itu Profesor Dawam Raharjo. Dia menulis satu artikel di jurnal yang kemudian mencari eksistensi kitab-kitab yang disebutkan dalam keyakinan Islam. Ada Sukuf Ibrahim. Sukuf itu kata jamak dari Sahifah. Jadi sebelum diturunkan Taurat ini menurut perspektif Islam ya, nabi-nabi sebelum Musa itu diberi suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang mungkin kalau istilah sekarang belum terkodifikasi atau belum tematik, saya nggak tahu. Tapi itu kan pandangan teologis Islam. Kemudian setelah dunia dialog Islam Kristen Yahudi ini berkembang, atau dialog Yahudi Kristen Islam itu berkembang dengan sangat pesat, mereka mencari paling tidak jangan-jangan Sukuf Ibrahim yang disebutkan di dalam teks-teks Islam itu sama dengan The Testament of Abraham. Kira-kira seperti itu. Menurut saya ini sekali lagi ya, minta maaf saya harus katakan kadang-kadang memang kita harus menegaskan posisi yang berbeda. Karena bagi saya pribadi boleh kan berbeda, boleh kan, saya Kristen kok. Kalau saya tidak berbeda ya saya Islam lah gitu. Menurut saya rujukan tentang Sukuf Ibrahim isinya perumpamaan itu kan muncul pada zaman Islam. Kalau tidak salah itu malah dalam hadis gitu kan. Ya, hadis itu ditulis tahun berapa? Katakanlah misalnya hadis itu memang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad misalnya. Itu kan abad ke-7. Sementara Ibrahim itu hidup tahun 2000 sebelum Masehi. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa memang Ibrahim itu seperti itu kan itu. Bahasanya juga nggak nyambung. Zaman Ibrahim belum ada bahasa Arab, ya kan? Tetapi bahwa ada keserumpunan antara bahasa Ibrani, bahasa Aramaik dan bahasa Arab itu ya betul. Tapi itu kan bentuk modern. Seperti misalnya gini, bisa nggak kita membayangkan prasasti Kedukan Bukit di zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 dengan bahasa Melayu zamannya Siti Nurbaya dan bahasa Malaysia di zamannya Siti Nurhaliza, tentu akan berbeda. Kita ini semua sering sakit ingatan. Kita tidak pernah membayangkan bahasa Melayu abad ke-7 itu seperti apa. Misalnya prasasti Kedukan Bukit, ya, di situ ada kata-kata misalnya dapun tayang naik di sampau ngalap sidayatra. Coba artinya ini bahasa Melayu loh. Mana yang kita pahami? Dapun tayang itu nama Jawa kuno atau nama Nusantara kuno, nama orang itu. Belum ada namanya Michael, nama Andreas itu kan belum ada. Atau Muhammad Husni atau Yogi, kan belum ada kan. Terus naik di sampau, kata di bahasa Indonesia sekarang di, tapi maknanya lebih ke, menuju ke, tapi waktu itu di. Sampau itu sampan, seperti baharu, baru, ya kan? Bahawa, bahwa, sahaya, saya, itu kan perubahan-perubahan bunyi. Kemudian naik itu naik itu naik di sampau. Kita hanya mengenal naik di perahu, naik di sampan. Ngalap itu nggak muncul di bahasa Melayu sekarang, tapi justru muncul bahasa Jawa. Ngalap berkaya Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Ngalap itu mengejar. Sidayatra itu bahasa Sanskerta. Kenapa kita bisa memahami itu? Karena waktu itu bahasa Melayu belum mendapat masukan dari bahasa Arab, belum mendapat masukan dari bahasa Portugis misalnya, belum dapat masukan dari bahasa Inggris, ya kan? Maka sekarang orang Malaysia menyebut modern, hanya modern, karena sudah ada bahasa Inggris. Kosakata itu zaman Sriwijaya belum muncul gitu. Jadi ini problematik di dalam studi keagamaan ya.